Kerupuk klenteng rasa asli 100% tanpa memakai bahan kimia sama sekali. Nama saya Anton Indarno, pemilik sekaligus pengelola kerupuk klenteng rasa asli Bojonegoro ini. Jadi kerupuk klenteng rasa asli, kalau boleh kami buat definisinya adalah kerupuk legendaris khas Bojonegoro yang memiliki rasa khas gurih alami yang resepnya diciptakan oleh Tan Chien Lim dan Oey Hai Nyo pada tahun 1929, yang dibuat 100% tanpa memakai bahan kimia sama sekali. Adapun kalau pewarna adalah hanya sebagai pemanis saja. Jadi kerupuk klenteng ini memang berbeda dari kerupuk-kerupuk kebanyakan karena ya itu tadi, kami dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan kimia seperti borak, pengeras, terus kemudian pengawet, pemekar, pemutih dan sebagainya. Jadi semuanya bahan bakunya adalah alami. Jadi kalau berbicara tentang kerupuk klenteng rasa asli ini, kita perlu kilas balik ke tahun 1929, di mana pada tahun tersebut kerupuk klenteng rasa asli pertama kali diproduksi oleh pasangan Tan Chien Lim dan Oey Hai Nyo. Jadi secara singkat, Tan Chien Lim dan Oey Hai Nyo itu memulai memproduksi kerupuk klenteng itu awalnya adalah sebelum mereka membuat atau memproduksi kerupuk klenteng rasa asli ini, Tan Chien Lim dan Oey Hai Nyo sudah mengelola toko kelontong di timur pasar kota Bojonegoro. Namun karena salah manajemen, akhirnya toko tersebut harus ditutup dan kemudian Tan Chien Lim berinisiatif untuk belajar membuat kerupuk bersama dua orang temannya dari Tuban. Jadi dua orang dari Tuban, terus kemudian Tan Chien Lim sendiri dari Bojonegoro. Mereka bertiga pergi ke Sidoarjo untuk membuat kerupuk di sana. Setelah belajar membuat kerupuk dan mereka rasa sudah bisa, kemudian mereka bertiga istilahnya membuat kongsi atau ini join gitu untuk memproduksi kerupuk di Sidoarjo. Namun karena kurang pengalaman atau tidak begitu mengenal pasar, akhirnya kerupuk tersebut tidak jalan atau tidak laku. Terus kemudian kedua orang teman dari Tan Chien Lim tersebut kembali ke Tuban, sedangkan Tan Chien Lim sendiri karena merasa bahwa tidak enak ya kalau pulang ke Bojonegoro tanpa membawa hasil apapun, jadi akhirnya Tan Chien Lim tetap berusaha untuk eksis di Sidoarjo dengan belajar membuat batik. Jadi membuat batik, membatik. Terus setelah bisa, Tan Chien Lim memulai usaha pembuatan batik di Sidoarjo. Namun usaha itu pun gagal, sehingga akhirnya Tan Chien Lim harus pulang ke Bojonegoro. Setelah di Bojonegoro, kemudian bersama dengan istrinya Oey Hai Nyo, mereka berdua bersepakat untuk ya sudahlah, daripada kita tidak bekerja, ya kita lakukan saja apa yang sudah ilmunya kita dapat di Sidoarjo. Jadi akhirnya mereka memilih untuk memproduksi kerupuk. Lah, di tanggal perkiraan di tanggal 18 Maret tahun 1929, itulah pertama kali Tan Chien Lim dan Oey Hai Nyo memproduksi kerupuk.
dan kerupuk itu dikenal dengan nama kerupuk Klenteng karena letak pabriknya itu dekat dengan Klenteng, yaitu di sebelah timur kira-kira 100 meter ke arah timur dari Klenteng Hokswibyo di Bojonegoro. Jadi awalnya kerupuk itu dibuat tanpa warna, tapi tidak berapa lama kemudian dirasa kurang menarik. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan warna pada kerupuk tersebut. Jadi warnanya ada putih, merah, hijau, dan kuning. Karena warna itu banyak juga masyarakat yang menyebut kerupuk Klenteng rasa asli ini sebagai kerupuk abang hijau, karena ya abang dan hijau, merah dan hijau itu adalah 2 dari 4 warna yang ada di kerupuk Klenteng tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, Tan Sian Lim dan Oh Hai Nio menjalankan bisnis kerupuk itu, tapi perlu kami informasikan juga bahwa pada saat awal pendirian itu tidak hanya kerupuk mereka mendirikan pabriknya itu. Jadi ada 3 usaha. Yang pertama kerupuk, yang kedua adalah tahu, yang ketiga adalah kecap. Jadi 3 usaha itu dijalankan bersamaan. Seiring berjalannya waktu, ternyata pembuatan tahu itu jauh lebih rumit dan mereka merasa waktunya banyak tersita di sana dan hasilnya kurang begitu memuaskan. Akhirnya yang usaha tahu dihentikan, jadi tinggal kecap dan kemudian kerupuk. Nah, seiring berjalannya waktu, kerupuk tersebut beralih dari generasi pertama Tan Sian Lim dan Oh Hai Nio ke generasi kedua, yaitu Tan Lan Nio dan Nyo Hong Leat sebagai generasi kedua. Terus kemudian generasi ketiga dengan melakukan beberapa inovasi. Generasi ketiga dipegang oleh Nyo Sing Dong dan Sim Bok Sian. Terus kemudian hingga saat ini generasi yang keempat, yaitu Anton Indarno, saya sendiri, dan juga istri saya Irin Listianti. Jadi kalau digambarkan secara singkat, profil dari kerupuk Klenteng rasa asli adalah seperti itu. Jadi di tiap tahapan, tiap generasi masing-masing melakukan inovasinya sendiri-sendiri. Jadi dengan inovasi seperti itu, akhirnya ya kami merasa bersyukur bahwa di tahun ini, tahun 2024, kerupuk Klenteng masih eksis sampai sekarang dan menjadi salah satu ikon kuliner di Bojonegoro. Jadi kerupuk Klenteng ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Bojonegoro saja, namun juga oleh masyarakat dari kota dan daerah atau provinsi lain, atau bahkan hingga dibawa ke mancanegara sebagai oleh-oleh khas dari Bojonegoro yang memiliki rasa yang unik yang tidak ditemui di kerupuk-kerupuk produksi daerah yang lain, yang kami beri nama gurih alami dan kami singkat menjadi Gulami. Kalau nasi goreng itu enaknya pakai kerupuk. Ini dia, ada kerupuk yang khas dari Bojonegoro nih, kerupuk Klenteng. Dimakan sambil makan nasi goreng. Kerupuknya renyah. Kerupuknya renyah juga ya, enak juga. Gurih juga sih. Iya. Cocok banget nggak sih? Ya, jadi ini saya sengaja ke sini ke sentra produksi kerupuk Abang Ijo Klenteng. Ini khas oleh-oleh dari Bojonegoro. Saya sengaja beli banyak ini untuk acara makan-makan rujaan sama teman-teman sekolah itu. Di teman-teman ngajar di sekolah tempat saya kerja. Kerupuk ini sangat recommended sekali karena rasanya renyah dan sangat khas sekali. Dan selain membeli aneka kerupuk di pabrik ini, juga bisa beli oleh-oleh yang lain seperti kayak ini apa ya, Jipang, ada camilan-camilan yang lain, bebas pilih pokoknya di sini lengkap. Jadi demikian profil singkat dari kerupuk Klenteng rasa asli, dan hingga sekarang ini usia kami kerupuk Klenteng rasa asli sudah menginjak
95 tahun. Jadi kami merasa sangat bersyukur kepada Tuhan karena hingga saat ini kerupuk kelenteng masih eksis dan masih dapat melayani para pelanggan. Demikian, terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tahapan-tahapan atau alur produksi dari kerupuk kelenteng rasa asli. Jadi yang pertama adalah pembuatan adonan. Jadi pembuatan adonan ini tentu saja melibatkan bahan baku atau bahan mentah dari kerupuk kelenteng rasa asli itu sendiri, yaitu bahan bakunya adalah tepung tapioka. Jadi tepung tapioka itu kami memiliki kriteria tertentu di mana kriteria tersebut adalah merupakan resep asli yang diwariskan oleh Tan Sian Lim dan Oey Hai Nyo sebagai generasi pertama untuk menghasilkan kerupuk yang memiliki karakter rasa yang khas gurih alami, rasa khas Bojonegoro. Jadi kita membeli dari supplier, kita memilih dengan kriteria tertentu bahan baku tersebut. Nah, kemudian bahan baku tersebut ada tepung tapioka, kemudian garam, kemudian juga air, dan juga pewarna makanan sintetis yang sudah bersertifikat halal Indonesia dan juga sudah bersertifikat BPOM aman sebagai pewarna makanan yang aman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian tepung tersebut akan dibuat menjadi adonan. Dan adonan yang sudah dibuat itu akan dimasukkan ke dalam mesin cetak dan kemudian adonan tersebut dicetak menjadi bentuk kerupuk yang masih berbahan tepung. Terus kemudian setelah itu bahan tepung itu tercetak, itu dilanjutkan dengan proses steaming, yaitu istilahnya dikukus. Jadi yang masih bentuk adonan tepung tersebut dikukus dan kemudian setelah dikukus dijemur. Setelah kering kemudian dimasukkan ke dalam mesin perontok untuk memisahkan antara butir kerupuk satu dengan yang lain sehingga bisa terpisah dan bisa bentuknya bagus, tidak saling terjalin seperti itu. Jadi bisa terpisah satu per satu. Kemudian setelah dari mesin rontok, kemudian itu bisa dirapikan. Jadi sisa-sisa sambungan itu dirapikan. Setelah itu baru siap untuk digoreng. Nah, kalau misalnya itu cuacanya kurang menguntungkan, itu kerupuk yang akan digoreng itu harus melalui tahapan satu lagi, yaitu disebut proses oven. Jadi supaya kerupuknya itu lebih bagus mekarnya. Nah, setelah dari situ kemudian baru digoreng. Setelah digoreng kemudian disortir dan kemudian dimasukkan kemasan dan kemudian siap untuk dijual ke konsumen. Jadi kira-kira gambaran singkatnya seperti itu alur proses dari kerupuk kelenteng rasa asli. Sekian, terima kasih.